itu artinya kesehatan mentalnya dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat. Baik, anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, meskipun tentu tadi pagi kalian sudah sama-sama berdoa, tapi tidak ada salahnya sebagai orang yang beragama, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, saya mau ngabsen dulu untuk memastikan kehadiran sebelum ngabsen, tapi posisi duduknya tolong dirapikan supaya nyaman. Yang sedang ngantuknya dimasukin ke kantongnya dulu supaya ngantuknya bisa dilanjutkan untuk nanti malam. Adam Alawi, Afifatun Nisa, Alfi, Alia Mufidah, Alia Najmi, Bunga Mailova, Dwi Ratna, hadir semua ya? Alhamdulillah semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi bab keempat kalau di buku kalian atau di LKS kalian. Ya, tapi kalau secara kurikulum istilahnya bukan bab. Masih ingat minggu kemarin kita sempat menyinggung bahwa hari ini kita akan berbicara atau akan berdiskusi terkait topik apa judul besarnya kemarin? Saya sudah mencantumkan materi yang ada di situs. Ya, ini tujuan pembelajarannya membiasakan dan mengevaluasi. Ingat kata-katanya membiasakan dan mengevaluasi, bukan memahami, bukan hafal. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, harapannya setelah mempelajari materi ini, kelima poin ini sudah ada dalam kehidupan kalian. Yang pertama, mengoreksi pengertian adab bergaul. Yang kedua, merumuskan pentingnya adab. Dan yang kelima yang paling penting adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan adab bergaul sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Itu yang harus kita capai. Apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian pahami dari adab? Pengertian adab itu apa sih? Ada yang tahu? Perilaku ketika sopan santun. Oke, sudah paham semua ya. Kelihatan wajah-wajahnya itu sudah membaca materi yang ada di LKS. Luar biasa. Memang inisiatif anak-anak Madua itu ya. Oke, betul. Jadi secara singkat, adab itu berarti tadi apa? Sopan santun, etika, perilaku. Kita lihat, benar nggak apa yang tadi disampaikan? Nah, ini secara teorinya, pengertian adab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti dan sopan santun. Jadi betul ya? Secara istilah, adab diartikan sebagai keseluruhan sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada aturan agama dan keyakinan suatu masyarakat. Jadi adab itu tidak selalu melulu berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Bisa saja sesuatu yang dianggap baik, yang dikategorikan sebagai adab itu adalah sesuatu yang menjadi norma yang berlaku di masyarakat, meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya misalkan, ketika kita lewat di hadapan orang yang lebih tua, kita membungkukkan badan, kemudian bilang punten. Kalau dicari hadisnya mungkin kita tidak akan menemukan itu untuk membungkukkan badan. Tapi ketika suatu komunitas masyarakat menganggap itu sesuatu yang baik, maka itu bagian daripada adab. Oke, selanjutnya, terus mengapa kita harus menerapkan adab dalam kehidupan? Luar biasa, karena adab lebih tinggi dari ilmu yang lain. Apalagi kira-kira? Manusia itu kan dalam kehidupannya bukan makhluk yang hidup sendirian. Bahkan Adam saja ketika hidup sendirian dia minta pasangan. Kasihan sekali yang belum punya pasangan. Enggak. Jadi manusia itu dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang mungkin saja bisa hidup menyendiri, tapi tidak mungkin bisa hidup sendiri. Benar ya? Bisa orang itu menyendiri di gunung, di hutan, bisa. Tapi dia tidak akan bisa hidup sendiri. Segala kebutuhannya pasti membutuhkan orang lain untuk
terlibat dalam seluruh kehidupannya. Maka manusia pasti berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi inilah kita membutuhkan adab. Tadi kata Alfi bahwa adab itu di atas ilmu. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu katanya untuk menyempurnakan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya. Bahwa kata Nabi, aku diutus itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Oke, kalau begitu kita akan diskusi hari ini. Ya, kalian akan diminta untuk berkelompok sesuai dengan jawaban-jawaban yang tadi sudah diberikan. Kalian berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti tugas diskusinya akan disampaikan setelah kalian masuk ke kelompok masing-masing. Silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Tugas diskusi di masing-masing kelompok sudah saya cantumkan di menu tugas. Ya. Kalau ini dia tugasnya, bisa dilihat dari depan, dari belakang, bisa ya? Wah, bisa dijunjung. Nah, ini tugas di masing-masing kelompok. Yang pertama buat kelompok yang terdiri 3-4 orang, sudah ya? Kemudian yang kedua, buka media sosial yang kalian miliki. Punya medsos semuanya? Ya. Minta untuk menemukan perilaku sosial yang baik atau penerapan terhadap adab atau pelanggaran terhadap adab. Nanti setelah ditemukan, ya hasil diskusi sepakati salah satu postingan yang mau diambil, kalian harus membuat sebuah kesimpulan dalam diskusi yang menggambarkan deskripsi bentuk adabnya, analisa, kemudian dampak perilaku tersebut dan solusi. Ya, solusi dari tindakan yang muncul di media sosial tersebut. Bisa dipahami? Oke, waktu untuk diskusinya 20 menit, silakan dimulai dari sana. Oh iya iya, ayo. Gimana? Nama kelompok, anggota kelompoknya ya semua ditulis. Jangan. Siapa yang akan menyampaikan poin A, poin B, poin C dan seterusnya. Sudah kan? Sudah. Oke, karena kita harus menjunjung asas keadilan dan kesamarataan, maka jangan kita selalu mengorbankan nomor 1 tampil duluan. Ya. Jadi akan Bapak tunjuk siapa yang akan presentasi duluan karena tadi dicek semuanya sudah selesai diskusi. Oke, kelompoknya siapa dulu nih? Kelompoknya Alfi dulu deh yang presentasi duluan. Silakan. Dulu tepuk tangan. Mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah ingin menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kita. Jadi hasil observasi yang kita diskusikan itu ada bergaul terhadap teman sebaya. Nah, di sini kita analisisnya kita ambil dari pembulian di Cilacap. Jadi singkat cerita ada seorang anak siswa yang berinisial MH, dia membuli si inisial FF ini. Dampak positifnya dari berita tersebut untuk pembelajaran
tersebut akan merasa depresi dan akan menimbulkan bunuh diri. Yang lain, silakan ada yang menanggapi, menambahkan atau menanyakan boleh. Silakan. Mutia. Kak. Ya, mangga. Jadi kan tadi kata kakak yang maju di depan kan katanya cara buat nanganin biar nggak keulang kemudian nantinya kan dari orangnya kan suruh istighfar gitu-gitu. Nah cara buat paling meminimalisir sedikit tuh buat diri sendirinya gimana selain istighfar? Selain nahan amarah juga kayak gimana? Oke, terima kasih. Ya, jawab silakan. Jadi pertanyaan dari kamu Tia ini tuh yang pertama, sebelum kita melakukan hal yang ke solusi itu, yang pertama yang perlu kita pahami itu apa? Kesadaran. Kalau tanpa kita sadari, kita bakal terus ulang terus kayak gitu. Jadi emang yang harus di tahap pertama itu emang kesadaran dari kita tuh kayak ibaratnya kayak ngaji rasa tuh. Jadi saya mau reaksi badan dewek apa dewek oleh konon. Jadi emang kesadaran tuh jauh lebih penting kayak gitu. Oke, good. Terima kasih dan Topik berikutnya. Assalamualaikum ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya. Terakhir pertanyaan dari Rafli itu memang menjadi pertanyaan yang sangat memantik untuk topik diskusi sebetulnya. Apakah ketika kita bersedekah, berbuat baik di konten kami, apakah itu tidak kemudian menjadikan ibadah kita seolah-olah menjadi riya? Nah, jawaban dari kelompok yang presentasi tadi, riya dan tidak sebetulnya kembali ke diri masing-masing. Ya. Tapi memang saya kira ketika di konten media sosial menggambarkan sesuatu yang positif, kita niatkan saja dengan apa yang kita tampilkan itu tujuannya untuk memotivasi orang lain. Ya, terima kasih sekali lagi untuk para presenter, tepuk tangan untuk kita semua. Presentasinya luar biasa dan sudah bisa menyimpulkan apa yang ditargetkan atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tapi di akhir sebagai kesimpulan dari pelajaran pertemuan kita hari ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Ketika adab mengawal tindakan kita membawa sinar ke dalam kegelapan. Maka ketika ia hilang, kegelapan akan menguasai. Sepakat ya kira-kira? Karena adab yang diterapkan dalam kehidupan kita itu seperti mata uang yang berlaku di belahan dunia manapun. Kita punya uang rupiah hari ini berlaku di Indonesia, dibawa ke Singapura sudah nggak berlaku. Kita bawa uang dolar yang mata uang mungkin disepakati di seluruh dunia berlaku. Tapi kalau besok misalkan Rafli hijrah ke planet Mars, uang dolar sudah tidak lagi berlaku. Mungkin ada mata uang khusus untuk kalian di sana. Tapi adab yang baik di seluruh belahan dunia manapun, setiap manusia yang berakal tentunya akan menerima itu sebagai perbuatan yang baik. Ya. Jujur sebagai adab, atau misalkan tadi sopan santun, hormat kepada orang yang lebih tua itu dianggap sebagai sebuah adab yang baik. Maka kalian mau hidup di belahan dunia manapun itu akan dianggap sebagai perbuatan yang baik. Sejauh ini saya belum pernah menemukan berita bahwa di belahan dunia sana, di Rusia misalkan, hormat ke orang tua itu pelanggaran berat. Ada nggak berita kayak gitu? Tidak ada. Karena apa? Adab itu berlaku secara universal. Di seluruh belahan dunia, terapkan adab yang baik, maka kalian akan diterima oleh lingkungan sekitar. Adab adalah bunga yang mempercantik taman kehidupan. Lepas. Tanamlah dengan bijak dan kebahagiaan akan tetap di sekitar kita. Ya, tepuk tangan dong. Ini sudah kesimpulan dan yang terakhir barangkali ini refleksi ya. Nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan. Apakah kalian merasa lebih memahami konsep adab bergaul setelah mengikuti kegiatan ini dan seterusnya. Nanti tinggal dibuka saja di situs s.id _ apa? Silakan itu dilanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ya, baik. Ya. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.